Halo, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi hari ini di akhir pekan di tanggal 23 Mei tahun 23 Mei 2020. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan masih dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami mengakhiri pekan ini ya Tuhan. Kami juga tetap mengucap syukur kepadamu. Dan pagi hari ini kami mohon Tuhan datang dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu hadir dalam kehidupan kami. Artikanlah berita firman-Mu ini bagi kami lewat sabda-Mu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Demikian bunyinya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya, 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama ia harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Iya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Menarik, dari tadi malam kita bicara, Paulus terus menekankan tentang bagaimana orang menyadari akan karunia-Nya. Bagaimana orang memberikan sumbangsi di dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat dengan tidak menimbulkan polemik, pertanyaan, dan sebagainya. Semua ini tentunya bertujuan supaya suasana, situasi, dan kondisi kehidupan berjemaat itu benar-benar terasa, benar-benar berjalan dengan baik, dan semuanya benar-benar boleh dinikmati oleh siapapun yang menjadi bagian dari persekutuan itu. Artinya bahwa di sisi lain Paulus juga tidak menginginkan adanya kelompok-kelompok dalam jemaat. Yang diinginkan adalah semua harus bisa fokus. Karena yang punya karunia roh, yang punya karunia nubuat, itu kan lebih kepada bagaimana kita menyadari bahwa untuk apa sih karunia ini, kepada siapa karunia ini ditujukan, dan apa maksud Allah dengan karunia ini diberikan. Jangan sampai pada akhirnya kita tidak tahu apa-apa, kita tidak mengerti apa-apa, tetapi kita seakan-akan mau hadir dan bersaing, menunjukkan bahwa saya bisa. Emangnya kamu sendiri bisa? Nah, itu persoalan yang terjadi. Jadi Paulus mengajak kita untuk merenungkan,
Sudahkah kita berkeinginan dan mengupayakan persekutuan kita menjadi lebih teratur? Keinginan tidak hanya, jadi sesuatu itu tidak hanya dibatasi dengan keinginan lalu kita duduk tenang, atau kita duduk lalu kita tinggal berkomentar saja Bapak Ibu, tetapi butuh tindakan nyata, upaya. Nah, jadi presbiter dalam hal ini yang memegang kendali adalah presbiter. Presbiter seharusnya tidak perlu memilih-milih tugas tertentu dalam pelayanan, misalnya hanya mau membaca Alkitab atau warta jemaat saja, tetapi tidak datang saat menjadi penerima tamu. Paduan suara di jemaat seharusnya siap dijadwalkan di jam ibadah seberapapun, itu contohnya. Jam ibadah berapapun, bukan memilih waktu ibadah tertentu saja. Bisa dibayangkan kalau semua paduan suara di jemaat kita maunya memuji Tuhan di waktu yang sama. Demikian juga semua anggota jemaat perlu juga menjaga keteraturan dalam persekutuan. Contoh kecil, misalnya datanglah tepat waktu saat ibadah, dan jangan lupa mengaktifkan mode getar ponsel atau tidak mengganggu. Pertemuan jemaat, peribadahan, persekutuan, dan sebagainya bukan hanya sekedar perjumpaan dengan manusia, tetapi Allah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, bukan kekacauan yang seharusnya ditampilkan di dalam persekutuan di dalam Kristus, melainkan damai sejahtera. Nah, itu ingat Bapak Ibu. Lalu yang berikut misalnya ya dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam diskusi-diskusi kita, ya datanglah dengan semangat untuk membangun dan penuh sukacita, bukan datang untuk menjegal atau melawan atau mempermalukan dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi yang terpenting di sini adalah perlu perenungan. Mumpung kita semua belum beribadah, ibadah belum disatukan, kita masih di rumah kita masing-masing, jadi mari kesempatan untuk kita merenungkan. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita inginkan untuk diupayakan dalam persekutuan kita? Semoga semangat untuk terus bersekutu, untuk membangun persekutuan menjadi lebih baik dan teratur, itu membuat Allah mendengarnya dan tepat waktunya untuk kita kembali bersekutu bersama. Dan di sanalah kita mempraktekkan iman dan percaya kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau berdoa dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 1. Ya. Sektor pelayanan 1, keluarga Nimade Sumarmiani, Riani, keluarga Suroso, keluarga Maklom Tamono, keluarga Maria Hendrina Mauil, lalu kemudian keluarga Jordi F. Karunia Tau. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini, dan kami juga boleh merenungkan kebenaran firman, mengingatkan firman-Mu itu mengingatkan kami semua ya Tuhan, apa yang menjadi keinginan dan upaya kami untuk memelihara persekutuan yang Tuhan percayakan ini menjadi lebih baik, teratur, aman, damai, dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kami diberikan hikmat dan pengertian sehingga kami sungguh-sungguh datang bukan membawa ego kami ketika kami bersekutu, ketika kami melayani, ketika kami bersaksi, tetapi kami datang dalam kerendahan hati hanya untuk memuliakan Tuhan. Maka di sanalah kami boleh saling menerima segala kekurangan dan keterbatasan dan kelebihan dari orang-orang di sekitar kami, jemaat sesama kami, dan di sanalah kami boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini menuntun kami, dan biarlah kami mampu untuk merenungkan itu,
sehingga waktunya tiba ketika Tuhan mengizinkan kami kembali lagi bersekutu di rumah-Mu yang kudus dalam persekutuan ibadah keluarga, ibadah pelkat, bahkan ibadah minggu ya Tuhan, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Kami boleh menyadarinya dan mau memelihara persekutuan dengan baik lewat pertemuan-pertemuan yang ada. Terima kasih Tuhan. Lalu pagi hari ini kami mau berdoa bersama dengan keluarga Ibu Nimade Sumaryani. Bapak berkati Ibu kekasih ini dalam keberadaannya, dalam pergumulannya bersama dengan anak kekasih. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah kesulitan ini. Keluarga Suroso Bapak berkati juga dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab yang dijalani. Biarlah Tuhan juga dengan setia menyertai, memberkati. Berdoa bagi keluarga Maklom Tamonov ya Tuhan. Bapak, Engkau tahu keberadaan Bapak keluarga yang sementara menjalani perawatan ya Tuhan dalam sakit yang dialaminya. Berkati istri dan anak-anak kekasih yang dia tinggalkan di sini, dan Bapak berkati dan jaga pelihara ia di Kupang sana ya Tuhan. Sehingga biarlah ya Tuhan apa yang mereka gumuli dalam keluarganya boleh Tuhan jawab sesuai dengan seturut yang dikehendaki-Mu ya Tuhan. Keluarga Maria Hendrina Mauil Bapak berkati dalam pekerjaannya di kantor gereja, dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Berkati juga anak kekasih Nano dalam pertumbuhannya. Biarlah kasih-Mu akan selalu menyertai kehidupan keluarga kecil ini. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Yordri F. Karunia Tau. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia beberapa waktu lalu bagi Bapak Yordri. Berkati ia dalam seluruh kerja dan usahanya. Berkati juga istri dan anak kekasih Kaila dalam pertumbuhannya. Biarlah kasih-Mu juga selalu nyata dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, dan Bapak hamba mohon Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Lalu saat ini hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat, mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai kami sampai dengan hari ini di akhir pekan. Di bulan Mei ini ya Tuhan, di minggu ketiga. Kami bersyukur ya Tuhan, ada kekuatan dan kesehatan. Berkati dan pelihara kami terus ya Tuhan lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami juga dengan setia menjalani tugas panggilan kami masing-masing, menjalankan seluruh aktivitas kami lewat pekerjaan, lewat usaha yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih bergumul dengan berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan pulihkan lewat obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga. Berdoa juga ya Tuhan bagi para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terabaikan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu, dan beri sukacita untuk terus menjalani hidup, dan yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap setia bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu juga yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka, dan hamba boleh mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan juga boleh menganugerahkan pertambahan usia setahun dalam kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Beri hamba kekuatan dan kesehatan, mampukan hamba supaya hamba dapat terus melayani jemaat-Mu dan memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Tuhan sertai dan berkati, dan biarlah berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan mereka.
Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara ini, Kau berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat yang terendah sekalipun ya Tuhan, kepala desa, kepala dusun, Bapak berkati sehingga di tengah-tengah pandemi ini mereka juga mampu untuk menjadi panutan bagi seluruh elemen bangsa ini ya Tuhan, menjadi pemimpin yang mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Seluruh gugus tugas penanganan COVID-19 Bapak berkati mereka dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati juga tenaga-tenaga medis yang terus bekerja, berkati mereka yang harus dirawat karena mengalami infeksi COVID-19. Bapak berkati ya Tuhan, jaga pelihara mereka sebelum mereka boleh dipulihkan. Berkati gerejamu, fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel dan juga Majelis Jemaat Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPB Shalom dan Pasar, Radiaken dan Penatua, pengurus Pelkat dan Komisi, Saudara Hesron yang menjalani magang di tempat ini dan mengambil bagian dalam pelayanan, panitia pembangunan, panitia malam dana. Berkati kami semua dalam pelayanan Tuhan, percayakan dengan tugas masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan pada waktunya, dan biarlah di sana kami punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan akan selalu hadir dan memberi yang terbaik bagi kami, ketika kami juga memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mohon berkat. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, pagi, siang, hingga petang dan malam nanti, dalam anugerah kasih dan